Hanya dalam hitungan hari, masa pendaftaran calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta akan dibuka oleh KPU Jakarta. Hingga sekarang, baru Nasdem, Hanura, dan Golkar yang telah mengumumkan itu pun hanya calon gubernur, yaitu Basuki Cahayapurnama, selain Gerindra dengan Sandiaga Uno. PDI Perjuangan menggelar sekolah partai untuk calon kepala daerah di Depok, Jawa Barat pada 30 Agustus hingga 3 September lalu. Misinya menanamkan jiwa kepemimpinan serta ideologi partai. Kader Banteng yang hadir antara lain Rano Karno, Gubernur Banten, yang bakal maju lagi di Pilkada Banten tahun 2017. Jarod Saiful Hidayat, Wakil Gubernur DKI Jakarta, ikut pulang jadi peserta. Meski begitu, PDI Perjuangan sebagai parpol penguasa Jakarta hingga kini belum mengumumkan siapa pasangan calon yang akan diusung dalam Pilkada Jakarta tahun 2017. Padahal waktu pendaftaran calon gubernur dan calon wakil gubernur semakin dekat, yaitu 21 hingga 23 September mendatang. Soal siapa yang diusung PDI Perjuangan, konon hanya Tuhan dan Megawati Soekarno Putri yang tahu. Yang lain cuma bisa menerka-nerka. Partai-partai lain setali 3 uang. Partai Gerindra memastikan nama Sandiaga Uno untuk maju. Sandiaga diplot untuk calon gubernur. Namun hingga kini, siapa kawan koalisi Gerindra belum jelas. PKS menyodorkan nama Mardani Alisera sebagai calon wakil gubernur. Tapi formasi Gerindra PKS rentan ditinggalkan PKB. Partai yang dinakodai Muhaimin Iskandar ini sudah menegaskan dukungan untuk Sandiaga Uno. PKB ingin menggandengkan Sandiaga dengan Saifullah, Sekretaris Daerah DKI Jakarta. Hingga kini, baru poros Nasdem, Hanura, dan Golkar yang terang-terangan menyokong Basuki Cahayapurnama maju Pilkada Jakarta. 3 parpol ini telah memenuhi syarat minimal kursi atau suara yang ditetapkan undang-undang. Mengapa partai-partai saling menunggu? Ya, siapa lawan Ahok? Itulah topik headlines kali ini. Dan kami telah mengundang Andreas Parera, Ketua DPP PDI Perjuangan. Lalu ada Muhammad Taufik, politikus dari Gerindra, Ketua DPD Jakarta ya Pak ya. Dan kemudian ada Mardani Alisera, Ketua DPP PKS, serta Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Berita 1 News Channel. Bapak-bapak, terima kasih sudah hadir di The Headlines. Politik saat-saat akhir, saya tadi sudah tanya Pak Taufik, 23 daftarnya, Pak Andreas Parera 23, Pak Mardani pasti 23 juga. Tapi sebelum sampai ke 23 itu berarti cerita ini orang tunggu sampai di injury time. Iya, saat-saat sampai akhir. di saat-saat terakhir. Ini sering menunggu itu membosankan, tetapi kalau kita ikuti gerakannya tiap hari itu sangat menarik. Bagaimana kemudian PDIP atau Ibu Mega memegang kendali, memegang kartu truf untuk membuat, kalau sudah ada keputusan, semua yang lain akan bergerak. Kira-kira lagi ditunggu dan seperti yang lain itu masih tersandra, tanda kutip ya. Tersandra PDI Perjuangan. Kita coba tanya Gerindra. Ya, kan ada koalisi yang kita sebut dengan koalisi kekeluargaan pada waktu itu ya, ada 7 partai. Kemudian dalam forum itu kita menetapkan ada Sandiaga Uno, terus kemudian kita mengatakan bahwa PDI Perjuangan kan pemenang pemilihan umum. Karenanya kita bilang, kita minta PDI Perjuangan lah menentukan calon gubernur. Kami yang 6 sudah sepakat calon wakil gubernur pada waktu itu Sandiaga Uno. Itu Sandiaga Uno. Iya, cuma kan jangan lama-lama gitu loh. Kalau kelamaan, waktu itu kita bilang kalau kelamaan, ya kami bisa juga loh nentuin sendiri 6 orang cukup. Jadi gitu sekarang belum dianggap kelamaan begitu ya? Iya, saya kira gini ya. Kita kan sudah memandatkan waktu itu menjadi pemimpin ini. Ya, pada PDIP itu. Tanya pemilih PDIP. Iya, pada PDIP waktu itu. Kalau gitu. dianggap PDIP sebagai pemimpin, mari kita tanya PDI Perjuangan, betul? Pak Parera, bagaimana ini? Tanggal 23 tadi Pak Parera bilang kan, daftar di KPUD Jakarta. Maksud saya sampai dengan tanggal 23 itu masih ada 8 hari. Oh, masih panjang. Masih ada 8 hari, 8 kali 24 jam. Jadi waktunya masih sangat khusus, masih sangat cukup. Tapi yang pasti PDI Perjuangan tentu pasti akan mengusung calonnya. Gitu. Pasti mengusung calon. Pasti, itu juga kayaknya yang disampaikan oleh Sekjen PDI Perjuangan. Cuma memang harus kita
sadari juga dan kita pahami juga bersama bahwa ya memang teman-teman media kan suka bicara tentang DKI gitu. Cuma ya ketika di DPP kami harus pikir seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Gitu. Makanya tadi kan kelihatan kan kita ada bikin acara sekolah partai. Kita undang juga undang juga para pemret termasuk Pak Doni juga ikut di dalam acara. Dan itu untuk seluruh Indonesia gitu. Bukan hanya untuk melihat Jakarta. Bahwa PDI Perjuangan berpikir untuk Indonesia. Gitu. Baik, Gitu. baik. Kita coba dengarkan dulu Sekjen PDI Perjuangan bicara. Survei sudah dilakukan, pemetaan politik sudah dilakukan, tinggal mengumumkan pasangan calon pada momentum yang tepat. Jadi sudah ada, Pak? Ya, pasangannya sudah ada. Tinggal mengumumkan pasangan calon nantinya. Apakah itu dari internal atau seperti apa, Pak? Bagaimana? Dari internal atau Ya, nanti kita lihat. Ya. momentum yang tepat itu deklarasinya Apa? kapan, Pak? Ya, ini kan pilkada serentak. Ya, seperti tadi kami katakan, kami akan melakukan pendaftaran pun secara serentak. Sekolah para calon kepala daerah juga sudah dilaksanakan secara serentak. Semuanya telah mengikuti tahapan-tahapan kepartean dengan dipersiapkan untuk menjadi pemimpin dan tinggal melakukan pendaftaran secara serentak pada tanggal 21 dan 22 September tersebut. Tapi kalau deklarasinya sebelum tanggal 21-22 itu kan, Pak? Bisa deklarasi kemudian baru mendaftar. Iya. Sudah kelar lah, sudah bisa dilakukan per tanggal 21 sebenarnya begitu ya. Tapi benar Pak Andreas, ya kita bicara Indonesia gitu kan. Cuma kalau bicara DKI tampaknya memang PDI Perjuangan tidak sedang berpikir untuk berkoalisi. Pak Mardhani, betulkah? Ya, kalau PDI berpendapat demikian wajar karena memang kursinya cukup gitulah. Tetapi DKI ini kan sebetulnya perhelatan nasional ya. Bahwa kami juga di DPP terus ini pemilu lokal rasa nasional rasa gitu ya. nasional. Kita sering menyebut Gubernur DKI itu RI 3 loh itu loh. Dan penetapannya selalunya tidak cuma melalui teman-teman di provinsi, selalu melibatkan pimpinan partai di tingkat pusat. Hal yang wajar. Kita lihat bagaimana prosesnya Pak Jokowi kan dari Solo ke DKI. In a short time, 2 years only, bisa langsung ke RI 1. Jadi PDIP monggo ya. Tapi kalau ditanya PKS sih inginnya sesegera mungkin partai ini. Tapi Pak Mardhani sudah disorongkan. Ini ada dua ya. Kalau bicara PKS saya siap bicara. Tapi kalau bicara Mardhani, tadi saya bilang sama Bang Don, siapa yang sebut nama saya itu loh. Kita sering ketemu sama Bang Don di sini gitu loh. Nunung juga tahu kan itu. Sampai sama Pak Taufik juga pasti kaget. Kagetnya Pak Taufik sama seperti kagetnya saya. Tadi kami baru rapat pleno sama Pak Iman. Izin Bukannya ya. Pak Sohibul yang bicara Pak Mardhani? Ya, sudah ketemu Pak Prabowo lagi, iya kan Bang? Kalau itu iya. Sudah ketemu dengan Pak Prabowo, sudah ketemu Sandi, ketemu Ahmad Muzani, kalau prosesnya PKS, monggo. Kita di PKS kan tidak pernah membuat saya pengen jadi ini, saya pengen jadi. Kita tugasnya diundang Bang Don sini datang, gitu loh. Diundang Nunung datang, kemana datang, perbaiki diri, ayo. Tiba-tiba nama itu muncul, saya kaget, istri kaget, keluarga kader juga kaget, gitu loh. Jadi mentah lagi sama-sama menyimpan sampai akhir hari. Iya, kalau PKS keputusannya sudah firm, bahwa DPTP mengajukan nama yang tadi disebut, itu loh. Mardhani, ya Mardhani. Saya masih tidak nyaman nyebut nama itu, gitu loh. Nah, tinggal kami memahami bahwa kita menyebut nama di akhir, sementara teman-teman Gerindra, PDIP, PKB, P3, Demokrat, PAN itu dengan posisi kekeluargaan dan kami sangat menghargai itu. Dan sebagaimana Mas Andre bilang, prosesnya masih berjalan, dinamis, komunikasi. Saya sama Pak Taufik janjian hari ketemunya di sini. Alhamdulillah malah gitu loh. Ya kan sebetulnya partai-partai sudah punya keputusan sendiri-sendiri sebetulnya. Tetapi keputusan itu akan sangat dipengaruhi, itu masih apa yang kita dengar ya, masih dipengaruhi oleh bagaimana keputusan akhir PDIP. Tentu saja ada beberapa skenario tentang keputusan akhir PDIP kan. Ada keputusan A, B, C, dan itu akan mempengaruhi teman-teman ini karena kan sudah ada koalisi sebelumnya, walaupun semua orang sudah ramal kan koalisi keluarga itu juga tidak akan lama dan itu nyatanya itu akan segera terjadi. Jadi betul-betul sekali lagi ini memperlihatkan bagaimana PDIP khususnya Ibu Mega itu menjadi kingmaker dalam penentuan politik
untuk RI3 yang dikatakan oleh Mas RI3, Mardhani. iya. Saya setuju bahwa DKI RI3. RI3. Jadi akan ada pembahasan tanggal berapa mulainya dengan partai-partai koalisi, Pak Taufik? Jadi minggu ini memang mau kita finalkan dengan teman-teman partai koalisi ya. Termasuk kita akan coba diskusikan dengan PDI Perjuangan. Kalaupun PDI Perjuangan sudah punya jalan sendiri, 6 partai itu akan mendiskusikan siapa yang paling tepat gitu ya, yang akan kita hadirkan pada pilkada nanti dan menjadi pemenang itu, bukan sekedar tampil untuk bertanding. Semua yang berlaga pasti berharap menang dan kemudian bekerja untuk menang begitu karena ya. harus kita hitung kan. Karenanya perlu waktu. Sisa waktu yang sedikit. Kalau mau kalkulasi gimana Pak Taufik? Ada kemungkinan PDI Perjuangan akan jalan sendiri. Kalau sebagian kalau ngeliat rentetan saya nggak mau tanya Pak Andreas dulu soalnya. Rentetan statement gitu, kayaknya sendiri juga nih gitu. Pak Andreas, kalau rentetan statement di ujungnya kayaknya sendiri juga. Pak Andreas. Jadi sendiri ya? Jadi kayak lagu aja. Jadi ya saya bicara di PDI Perjuangan dulu. Kalau pinjam istilahnya teman saya Prof. Hendrawan, kami sudah melakukan proses eksploratif gitu, dari proses menjaring dan kemudian melakukan proses menyaring. Kami juga melakukan survei. Di situ kan ada indikasi-indikasi. Jadi proses indikatif itu juga sudah ada gitu. Tinggal sekarang ini definitifnya gitu. Pasti tetap menunggu Ibu Mega, begitu kan? Kita coba break dulu nggak? Kita akan lanjutkan sesaat lagi. Kami akan kembali untuk Anda.